Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta dan selamat beribadah pada hari ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan di rumah masing-masing berkenan kepada Tuhan dan olehnya kita diberkati. Pelayan firman pada ibadah minggu ini adalah Vikaris Yohan Moncesula STH. Jemaat, mari kita berdiri. Kita memuji dan memuliakan Allah melalui pujian Gita Bakti nomor 6. Jemaat, kita tabiskan ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus memberkati jemaat sekalian. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Jemaat, marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan yang Maha Pengasih. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah, ya Tuhan. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan
sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mulah pembasuhnya. Aku datang Tuhan padamu. Jemaat yang diberkati Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah sebagaimana tertulis dalam Kolose 3 ayat 13 yang menyatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kuasa darah Yesus menyucikanmu hingga kau jadi putih bersih. Yakinlah engkau pada anugerahnya, sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah Anak Domba yang kudus? Sudahkah kau dihapus bersih? Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman. Untuk itu mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, berilah kami kemampuan untuk memahami maksud dari firman, dan ajarlah kami memiliki hati yang taat, memenuhi panggilan, agar firman Tuhan bertumbuh dalam hati dan pikiran kami, serta berbuah melalui perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Efesus 3 ayat 1 sampai dengan 13 yang mengatakan rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahuinya daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh
dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang diberkati Tuhan, pernahkah saudara mendengar seorang tokoh gereja bernama Martin Luther King, yang adalah seorang pejuang hak asasi manusia di Amerika Serikat? Ia adalah seorang pendeta berjuang diskriminasi di mana orang-orang Afrika di Amerika dianggap tidak sejajar dengan orang kulit putih. Hal inilah kemudian menjadikan Martin Luther King menyuarakan aspirasi, karena baginya perbedaan atas nama golongan ras akan mengakibatkan diskriminasi kepada kelompok tertentu. Peraturan Amerika yang mengatur tentang pemisahan rasial sangat ditentang oleh Martin Luther King. Dan yang sangat menarik dari perlawanan Martin Luther King adalah ia selalu menyuarakan perdamaian tanpa kekerasan. Dan kita tahu bersama sampai hari ini di Amerika Serikat masih terjadi rasisme, masih terjadi diskriminasi kepada orang-orang kulit hitam atau orang Afrika. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang diberkati Tuhan, membaca firman Tuhan pada minggu hari ini, Efesus 3 ayat 1 sampai dengan 13, mengungkapkan tentang panggilan Rasul Paulus memberitakan Injil kepada jemaat di Efesus, bukan hanya kepada satu golongan, satu kelompok tertentu, tetapi bagi orang Yahudi dan non-Yahudi. Bila kita melihat latar belakang dari surat Efesus ini, maka ketika Paulus menulis surat ini,
ia berada di penjara. Yang ditujukan kepada orang-orang atau warga jemaat yang berada di kota Efesus. Dan pada masa itu kota Efesus menjadi kekuasaan Romawi di Asia Kecil. Pusat kota Efesus merupakan salah satu ekspor kebutuhan pasar yang berada di sebuah pelabuhan. Dan kalau kita melihat dalam konteks latar belakang kehidupan masyarakat di sana, mereka terdiri dari beragam suku, budaya, golongan. Selain dari aspek sosial, kalau kita melihat lebih jelas dalam kehidupan orang-orang atau masyarakat di Efesus, mereka juga disebutkan sebagai masyarakat yang menyembah dewa, yang dikenal dengan istilah Dewa Artemis, merupakan kepercayaan mitologi Yunani. Gambaran-gambaran seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, memperlihatkan bahwa kehidupan warga jemaat di Efesus bukan saja terdiri dari satu golongan, yakni orang Yahudi, tetapi ada orang Romawi, ada orang Yunani, bahkan ada orang berlatar belakang Asia Kecil. Gambaran-gambaran seperti itu memperlihatkan bahwa masyarakat di sana hidup dalam keberagaman. Sehingga kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam konteks kehidupan jemaat yang demikian, panggilan Rasul Paulus untuk memberitakan Injil kepada mereka. Kehadiran Injil bukan hanya kepada satu kelompok, kepada satu golongan, tetapi kehadiran Injil membawa keselamatan bagi semua orang. Hal ini dilakukan oleh Rasul Paulus sebenarnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk menentang konsep keselamatan menurut ajaran agama Yahudi. Bagi orang Yahudi, keselamatan hanya diperoleh dengan ketaatan kepada hukum Taurat. Dan bagi mereka yang tidak berasal dari suku Yahudi, dari ke-12 suku Yahudi, maka tentu mereka tidak akan mendapatkan keselamatan. Pemahaman-pemahaman seperti itu pada akhirnya mengklaim bahwa mereka yang tergolong non-Yahudi dianggap tidak selamat. Bapak Ibu Saudara-saudara, memang di tengah kemajemukan, di tengah keberagaman kehidupan lebih dari banyak suku dan budaya, kerap kali terjadi perbedaan, pemisahan antara satu dengan yang lain. Sebagaimana contoh kita melihat perjuangan Martin Luther King ketika ia melawan pemisahan rasial antara kelompok-kelompok golongan yang sebenarnya secara tidak sadar itu diciptakan oleh manusia sendiri. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah di dalam gereja atau komunitas Kristen wajar ada kelompok-kelompok yang mengklaim diri paling benar seperti pemahaman orang Yahudi tadi? Apakah ajaran kekristenan yang identik dengan kasih Kristus memisahkan manusia satu dengan lainnya hanya karena perbedaan suku, ras, budaya, bahkan golongan tertentu? Bagi Rasul Paulus, hanya karena kasih karunia Allah yang dipercayakan kepada semua orang dan mereka wajib diberitakan kepada siapapun, maka panggilan Tuhan kepada Rasul Paulus untuk memberitakan Injil tidak terbatas hanya kepada salah satu suku, tetapi ia wajib memberitakan Injil kepada banyak orang. Injil adalah kabar baik tentang Yesus Kristus yang dengan kekuatan Allah menyelamatkan semua orang. Itulah sebabnya Rasul Paulus menyebutnya dengan istilah rahasia panggilan. Bila Bapak Ibu memperhatikan bacaan kita, maka pada ayat 3, ayat 4, dan ayat 9
Di sana disebutkan 3 kali istilah rahasia panggilan. Rahasia panggilan adalah janji Allah mengenai keselamatan dalam Yesus Kristus bagi semua orang, baik mereka yang Yahudi maupun non-Yahudi. Paulus menjelaskan bahwa rahasia panggilannya kepada semua orang yang percaya kepada Kristus, dan bagi mereka semua yang percaya kepada Kristus telah menjadi satu tubuh, yaitu menjadi satu jemaat. Itu dijelaskan pada ayat yang ke-6. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, panggilan Paulus untuk memberitakan rahasia panggilan, rahasia keselamatan dari Tuhan kepada semua orang, agar mereka yang mendengarkan, menerima kabar karya keselamatan itu, mereka dapat peroleh dalam hidup mereka. Keselamatan tidak memisahkan antara perbedaan golongan, antara perbedaan kelompok, antara mereka yang Yahudi dan non-Yahudi. Tetapi keselamatan dilimpahkan kepada semua orang. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hal ini mengingatkan kepada kita semua bahwa sampai dengan hari ini, gereja yang mengaku diri sebagai tubuh Kristus tidak lagi membedakan satu dengan yang lain. Rahasia Allah terungkap dalam karya penyelamatan Kristus, membawa damai sejahtera bagi manusia. Rasul Paulus diberikan kepercayaan untuk mengungkapkan rahasia Allah itu, bukan sesuatu yang bersifat duniawi. Ada banyak orang yang merasa terpanggil untuk mengungkapkan rahasia, tetapi belum tentu rahasia itu bersumber dari Allah itu sendiri. Rahasia Allah diungkapkan untuk membawa kebaikan, membawa sukacita, membawa keselamatan bagi banyak orang. Bukan seperti rahasia manusia yang kerap kali diungkapkan hanya memecah belah persekutuan, merusak relasi, bahkan kerap kali ada saling penghakiman satu dengan yang lain. Apa tujuan dari rahasia panggilan yang disampaikan oleh Rasul Paulus? Bapak Ibu bisa memperhatikan itu pada ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, supaya sekarang oleh jemaat diberitakan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Tujuan dari rahasia panggilan yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, agar supaya jemaat memahami tentang berbagai macam ragam hikmat Allah. Tujuan dari rahasia panggilan disampaikan Paulus agar jemaat memahami bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus bersifat universal, tidak terbatas hanya bagi orang Yahudi, tetapi bagi semua orang, bagi non-Yahudi. Itulah yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus. Bila selama ini doktrin, pemahaman-pemahaman yang dipelihara oleh orang-orang Yahudi bahwa keselamatan tidak akan terjadi jika di luar mereka, sekarang diungkapkan oleh Rasul Paulus bahwa kehadiran Kristus bukan hanya kepada segelintir orang, tetapi kepada semua orang. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mestinya tidak ada kelompok, tidak ada golongan, tidak ada siapapun yang berhak mengklaim diri tentang keselamatan. Karena dalam Tuhan, di hadapan Tuhan, semua orang memiliki hak yang sama. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, setiap orang diberikan kasih karunia dari Allah untuk mewujudkan tugas panggilan bagi dunia.
Kasih karunia dari Allah bersifat universal, tidak dibatasi oleh status sosial, golongan, suku, budaya, bahkan keagamaan. Bersamaan dengan tema ibadah hari Minggu kita pada saat ini, yang menyatakan memberitakan Kristus di tengah keberagaman. Tema ini mendorong Bapak Ibu Saudara-saudara, mendorong jemaat agar bagaimana menghadirkan Kristus di tengah kehidupan yang beragam. Bagaimana ruang lingkup pekerjaan Allah tidak dibatasi oleh karena identitas tertentu, tetapi terwujud dalam kehidupan banyak orang. Itu merupakan tugas panggilan kita sebagai orang Kristen, sebagai warga gereja, hadir untuk melayani masyarakat. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudara, akankah kita setia bersaksi tentang kebaikan dan kasih karunia Allah? Meskipun yang terjadi dalam hidup kita bukanlah hal yang mudah. Ada banyak orang Kristen yang tidak memiliki panggilan kesaksian yang baik, meskipun mungkin mereka disebut sebagai pengurus atau pelayan gereja. Mestinya kehadiran kita sebagai pribadi yang mengenal Kristus, yang telah dipercayakan oleh Allah, mengungkapkan rahasia keselamatan bagi banyak orang. Persoalannya Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah kita sudah kerjakan rahasia panggilan keselamatan kepada sesama kita? Apakah itu kebaikan atau berbagai ragam hikmat Allah yang sudah kita peroleh setiap hari, atau sebaliknya, justru rahasia yang kita ungkapkan lahir dari kedangingan kemanusiaan karena kebencian, saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, seringkali kita terprovokasi oleh hal-hal yang negatif, hal-hal yang mungkin belum pasti tentang kebenaran. Bahkan yang kerap kali terjadi, kita membenci orang lain sementara kita tidak mengenal orang tersebut. Hanya karena perbedaan identitas, golongan, suku, status, bahkan keagamaan. Yang lebih parah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita selalu mengungkapkan istilah mereka yang non-Kristen. Kita selalu memandang mereka negatif dibanding dengan kehidupan kita sendiri. Belajar dari Rasul Paulus yang dengan hikmat Allah mempraktekkan perdamaian bagi jemaat di Efesus. Berdasarkan kasih karunia Kristus yang penuh dengan kerendahan hati menyampaikan pesan firman. Bahkan di awal disampaikan tadi, belajar dari Martin Luther King yang menyuarakan perdamaian tanpa kekerasan demi kemanusiaan, menciptakan, menghadirkan damai sejahtera Kristus bagi semua orang. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian dalam kehidupan kita. Kita semua terpanggil untuk membawa kedamaian, mempraktekkan kasih, membawa kabar karya keselamatan kepada banyak orang. Untuk itu, mari beritakan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita sekalipun berada dalam keberagaman, dengan hikmat, dengan penuh kebijaksanaan, sehingga damai yang kita sampaikan membawa berkat bagi banyak orang. Terpujilah Kristus. Firman Tuhan memberkati Bapak Ibu jemaat sekalian. Amin.
Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengakui pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah sumber pengharapan, kekuatan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu sampai dengan hari ini. Gerejamu terus menyatakan puji-pujian, bersaksi, menyatakan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Dan kami boleh bersyukur Tuhan, setiap kebaktian ibadah yang boleh terus-menerus kami lakukan di hari Minggu, itu semua karena kebaikan Tuhan kepada kami, jemaat-Mu. Sekalipun ibadah yang boleh kami lakukan di rumah, di keluarga kami masing-masing, kami percaya oleh hikmat dan pertolongan Tuhan, ibadah yang boleh kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah dalam kesaksian kehidupan kami seterusnya, kami boleh menjadi warga gereja yang terus menyatakan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Sebagaimana firman Tuhan boleh disampaikan kepada kami di minggu ini, kehadiran Rasul Paulus untuk memberitakan Injil kepada semua orang, tanpa memandang golongan suku, mereka yang Yahudi maupun non-Yahudi, tetapi bagi mereka semua wajib menerima karya keselamatan Tuhan dalam hidup mereka. Maka biarlah Tuhan dalam setiap kehidupan pribadi, bahkan dalam pelayanan gerejamu, kami terus menyatakan kebaikan, menjadi saksi Tuhan kepada siapapun dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, di minggu ini Tuhan kami boleh bersyukur atas setiap karya pelayanan dari para presbiter yang melayani Tuhan, tim multimedia, pemain organis, pemandu lagu. Tuhan berkenan memberkati akan kehidupan mereka. Setiap waktu dan kesempatan yang mereka limpahkan, mereka gunakan untuk pelayanan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Allah memberkati akan kehidupan mereka, sehingga di tengah-tengah kehidupan keluarga, masa depan, masa muda, pekerjaan, setiap hal yang mereka boleh kerjakan membawa sukacita bagi hidup mereka. Bahkan biarlah berkat Tuhan melimpah atas kehidupan mereka. Kami berdoa bagi warga jemaat-Mu yang saat ini boleh beribadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga mereka. Dalam suka duka, dalam pergumulan, dalam sukacita yang mereka alami, Tuhan pimpin, lindungi, berkati akan hidup mereka. Setiap hal yang mereka jumpai dalam hidup keseharian mereka, tetap mereka nyatakan syukur kepada Tuhan atas kebaikan-kebaikan yang mereka terima dalam kehidupan mereka masing-masing.
Khususnya Tuhan, kami berdoa bagi warga jemaat-Mu yang saat ini sedang berada dalam sakit penyakit maupun dalam proses pemulihan. Kami percaya kehadiran Tuhan menolong, memberkati, memberikan kesembuhan kepada kehidupan mereka. Bagi saudara Octavianus, Bapak Gindo Simajuntak, Ibu Susiana Sina, Bapak Joko Satrio, Ibu Deliana, Ibu Leticia Oma Saunang, Bapak Daniel Hartanto, Ibu Marta Rahayaan. Allah berkenan memberkati akan setiap kehidupan mereka, sehingga dalam penderitaan sakit penyakit, bahkan dalam proses pemulihan, hanya oleh karena kuasa dan kerja Tuhan yang hadir membawa kesembuhan bagi hidup mereka. Allah memberkati setiap para dokter, para medis, keluarga yang hadir, obat-obatan dengan semua cara Tuhan, sehingga membawa berkat sukacita, kesembuhan, pemulihan yang baik bagi hidup mereka. Ya Tuhan, khususnya kami doakan bagi keluarga Weno yang baru saja berduka cita pada tanggal 4 Agustus lalu. Allah sumber penghiburan hadir menguatkan Ibu Weno serta anak cucu dan keluarga besar, agar biarlah berkat damai sejahtera memenuhi akan kehidupan rumah tangga mereka dengan kekuatan Roh Kudus, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita, melainkan beroleh sukacita dalam hari-hari hidup mereka ke depan. Bapa di surga, kami berdoa kepada jemaat-Mu yang bersyukur karena hari ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati akan kehidupan mereka. Bimbinglah jemaat-Mu dalam keteguhan iman, sehingga biarlah mereka terus bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan-kebaikan yang mereka terima oleh karena hari ulang tahun yang sudah Tuhan anugerahkan, dalam berkat-berkat dalam pekerjaan mereka, bahkan setiap hal yang mereka terima, sehingga biarlah Tuhan dalam sukacita kebahagiaan mereka itu semua mereka naikkan hanya kepada Tuhan yang memberikan kepada kehidupan mereka. Bapa di surga, kami berdoa bagi pelayanan gereja-Mu, bagi seluruh gereja di GPIB, bahkan semua jemaat-jemaat-Mu yang sampai hari ini kami masih bergelut dengan pandemi COVID-19. Kami masih dibatasi untuk berjumpa beribadah dalam kebaktian ibadah-ibadah. Namun biarlah Tuhan kehadiran kekuatan Roh Kudus menolong memberkati akan jemaat-Mu dengan penuh kesabaran dan hikmat, sehingga selalu menjaga diri, dan biarlah perlindungan Tuhan senantiasa memberkati akan hidup mereka, sehingga di tengah-tengah situasi sakit penyakit bahkan wabah ini, kami dijauhkan dari bencana dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati setiap para pemimpin keamanan, tim medis yang boleh berperan untuk membawa damai sejahtera, berkat kesehatan, pemulihan yang baik bagi bangsa dan negara kami. Biarlah kehadiran mereka membawa sukacita dan kekuatan Tuhan yang menolong mereka, sehingga dalam kepemimpinan mereka membawa sukacita bagi kehidupan umat-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa
Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab yang diambil dari Ibrani pasal 13 ayat ke-15 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya. Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur padamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Karena daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelah. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelah. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati jemaat sekalian kekal selama-lamanya.